Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya masih bahas tentang atau serial khotbah tentang spiritual maturity atau kedewasaan rohani ya. Kenapa? Lagi-lagi saya berulang-ulang ajarkan, lagi-lagi saya berulang-ulang ingatkan bahwa hal ini penting untuk kita mengerti. Agar kita jangan jadi orang Kristen yang stagnan, agar kita jangan jadi orang Kristen yang dari 2001, 90 bahkan sampai 2023. Dan sama seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah, saya pun tidak pernah berubah. Masih ada aja yang amin. Saudara-saudara saya bilang, kutandai kau. Bapak Ibu, sama-sama bilang sama saya perlu dewasa. Minggu lalu rekan saya, Pendeta Obed sudah membawakan tentang bertumbuh dewasa. Dan hari ini saya akan bagikan satu tema, yakni dewasa adalah sebuah keputusan. Sama-sama bilang sama saya, dewasa adalah sebuah keputusan. Tapi sebelumnya saya mau mengajak setiap umat Tuhan untuk bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sama-sama angkat Alkitab kita dan bersama-sama kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Kuasa, Maha Kuasa, dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Saudara, kenapa setiap minggu kita menyatakan pengakuan iman ini? Agar kita tahu, agar kita sadar. Karena iman timbul dari pendengaran, ya, pendengaran akan firman Kristus, bukan mantra. Pendeta kalau mau khotbah selalu angkat Alkitab, dia baca mantra. Bukan. Ini penyataan iman, ini pengakuan iman gitu. Supaya apa? Supaya setiap hari kita sadar bahwa saya perlu Alkitab. Setiap hari kita tahu bahwa Allah kita esa, bukan banyak. Supaya kita mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Supaya kita mengerti Roh Kudus akan menuntun dan menginsafkan manusia akan dosa. Itu pernyataan. Sehingga berulang-ulang kita sampaikan, berulang-ulang sehingga ngelotok. Sama-sama bilang sama saya, ngelotok. Ya, bukan letok, bukan ngelotok. Nah, hari ini saya sampaikan bahwa kedewasaan adalah sebuah keputusan. Karena biar bagaimanapun, kalau kita mau bertumbuh dewasa, saya harus memutuskan bahwa saya mau dewasa. Kalau tua, nggak perlu putuskan. Lu diem aja lu jadi tua. Coba lihat kanan kirinya. Udah tua belum? Kalau belum bilang, lu bentar lagi tua. Nggak usah memutuskan saya perlu tua. Nggak usah, lu diem aja lu jadi tua kok. Karena tua itu kepastian. Sama-sama bilang sama saya kepastian. Tapi dewasa merupakan sebuah keputusan. Saya mau bertumbuh dewasa. Saya udah ikut Tuhan Yesus, saya udah mengenal Tuhan Yesus, saya sudah dibaptis, saya sudah mengenal pribadi Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Saya mau dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita mengalami pertumbuhan dalam kedewasaan, kita lihat, oh ada perubahan. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Karena keputusan yang kita ambil ini, Bapak Ibu selalu saya bilang ya kan, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Nah pilihan-pilihan itu saudara dan saya, kita yang memutuskan saya mau pilih A atau mau pilih B. Bapak Ibu yang sekarang duduknya suami istri bersampingan, lihat kanan kirinya, lihat suaminya, lihat istrinya bilang, saya pilih kamu loh. Ya kan? Dari sekian ribu perempuan, sekian ribu laki-laki yang mendekat pada saya pilih kamu. Bilang, jangan malu. Mungkin ini yang 1000 kali, berapa yang udah lama kali Bapak Ibu bilang, gak pernah bilang kan sama istrinya, sama suaminya kan. Makanya, aduh malu pendeta, segen ngomong kayak gitu. Ayo coba yang duduk suami istri, coba kanan kirinya lihat, yang duduk suami istri. Kalau sebelahnya suami orang jangan. Yang suami istri bilang kanan kirinya, dari 1001 orang saya pilih kamu. Ya
Ada yang bilang, pendeta, saya tiba-tiba ngeliat istri saya kayak kaku melidah saya. Kayak stroke lidah saya, pendeta. Begitu, nggak bisa. Itu keputusan. Saya melayani di Manado, ketika saya jadi pendeta muda di Manado, saya perlu menikah. Saya bilang, saya perlu cari pasangan hidup di Manado. Kalau enggak, saya susah. Kenapa saya susah? Karena di Manado itu saudara dikasih dalam Tuhan, godaannya kuat. Baik, semua berhubungan dengan kedagingan, baik perut maupun otak. Akhirnya saya memutuskan, kalau saya nggak tahan lama di Manado, maka saya akan kembali ke base camp, Jakarta, Mabes. Di mana saya diutus. Akhir saya doa. Ketika saya selesai doa, saya duduk. Ketika itu kan saya staf pengembalaan di Manado. Saya duduk di depan. Tiba-tiba saya ngeliat ada yang bersinar di depan. Tring. Tuhan hadir Pak, bukan. Istri saya salah satu singernya. Dari sekian banyak wanita Manado yang terpampang di depan. Maksudnya singer Bapak Ibu, singer. Salah satunya istri saya. Saya lihat gini, wow, lucu juga dia. Ya, yang ketawa orang tua saya tahu tuh. Karena itu bahasa gaul orang muda, lucu juga, itu maksudnya cantik, imut. Yang ketawa nggak ngerti kayak gitu-gitu orang tua. Zaman tahun 60-an, 70-an tuh nggak ngerti kayak gitu-gitu. Lucu juga nih. Udah mulai. Tapi tantangannya juga banyak. Yang ngedeketin dia bukan cuma saya. Kembali lagi saya bilang, saya 1001. Saya satunya, 1000-nya nggak usah ngedeketin dia. Kan istri saya cantik nih Bapak Ibu. Itu kalau kita ngomong cantik sama perempuan, dia sebulan gak minta uang jajan Bapak Ibu. Sering-sering makanya suami-suami ngomong, kamu cantik deh. Lupa dia tuh, gue mesti minta uang jajan. Kelewat tiba-tiba sebulan, aduh gue lupa, gue padahal mesti minta uang jajan sama dia. Sering-sering, Pak. Karena ketika engkau gak ngomong istrimu cantik, orang lain yang ngomong, selesai. Kakak cantik sekali loh. Aduh terima kasih, laki gue gak pernah muji gue loh. Itu keputusan. Saya ambil, saya memutuskan, dia pun memutuskan saya. Walaupun dia pernah bilang, saya gak pernah mimpi punya suami pendeta. Ternyata saya dikirim ke Manado untuk tulang rusuk. Bayang, jarak saya dengan istri 6 tahun. Ada jarak istri, ada jarak suami dengan istrinya ada yang 12 tahun. Ada yang sampai 20 tahun. Kalau lu masih jomblo saat ini, jangan takut. Mungkin pasangan lu belum lahir. Ditawa, bener. Umur lu berapa sekarang? Yang 20. Ya berarti baru lahir tahun ini. Mungkin belum lahir pasangan hidupmu. Jadi jangan jauh, jaraknya jauh ada. Yang udah opa-opa ABG, oma-oma ABG, jangan-jangan belum lahir. Itu keputusan. Dan ketika saya mengambil keputusan, maka saya mesti terima apa yang menjadi kekurangannya. Dia ngambil keputusan sama saya, dia mesti terima kekurangan saya. Itu keputusan Bapak Ibu. Ya. Sehingga pada akhirnya setiap keputusan yang dari pilihan demi pilihan, ada sesuatu yang saya putuskan, keputusan itulah yang akhirnya saya mesti terima. Karena apa yang saya putuskan, susah senangnya saya mesti terima. Sama, kedewasaan pun demikian. Saudara mau memutuskan untuk dewasa, caranya bagaimana? Kita akan belajar sama-sama. Karena itu sebuah keputusan. Coba kita lihat sama-sama, Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 10. By the way, jangan lupa, saya minta teman-teman jemaat Tuhan yang beberapa waktu lalu pernah mengikuti paduan suara, nanti akan ada paduan suara lagi, latihan paduan suara lagi. Saya berharap rekan-rekan bisa bergabung ya, karena nanti ada tanggal 29 akan ada acara dari jemaat kita. Nanti Bapak Ibu bisa latihan lagi ya, jangan pulang dulu. Makanya tadi saya bilang sama Pak Irwan tandai muka-mukanya, ikat kakinya di kursi, supaya ketika pulang mereka jangan bubar, latihan dulu begitu ya. Pokoknya jangan bubar dulu karena kita akan latihan dulu supaya bagus adanya ya.
Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Karena itu, matikanlah. Sama-sama bilang sama saya, matikanlah. Matikanlah dalam diri saudara dan saya segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, dimatikan. Untuk dimatikan itu bukan pekerjaan Tuhan. Untuk dimatikan itu pekerjaan saudara dan saya. Karena selalu saya bilang dan berulang-ulang saya sampaikan, roh jahat bisa lu tengking. Tetapi kedagingan lu yang mesti patahkan. Ya. Roh jahat kita bisa tengking. Dalam nama Yesus keluar, takut. Tetapi kalau kedagingan kita, hawa nafsu kita tengking-tengking, gak akan pernah bisa. Ya orang daging kok, daging harus disalibkan. Daging harus dipatahkan, daging harus dimatikan, di shutdown, dimatikan, di turn off. Sehingga tidak lagi berkuasa. Ya, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, matiin. Kenajisan, matiin. Hawa nafsu, matiin. Nafsu jahat, matiin. Keserakahan, matiin. Bahkan penyembahan-penyembahan berhala, matikan. Kenapa? Karena di ayat yang ke-6. Semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah. Semua itu mendatangkan murka Allah, amuknya Tuhan. Karena itu secara sadar kita yang sudah, kan begini, kita terima Yesus. Apakah langsung hilang semua karakter jahat kita? Masih keluar kadang-kadang. Bahkan udah puluhan tahun masih sering keluar. Karena apa? Karena kelakuannya nggak mau berubah. Nah itu sebabnya secara sadar saya mau memutuskan kelakuan-kelakuan jahat saya harus matikan. Inilah beberapa hal itu. Keinginan-keinginan, hawa nafsu itu nanti Roh Kudus yang tolong saudara dan saya. Tetapi secara sadar saya mau Tuhan, saya mau mematikan. Ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang bisa saja hal itu keluar, hal-hal yang jahat itu keluar, kita yang secara sadar, oh iya saya nggak boleh lakukan, saya harus mematikan ini. Itu keputusan Bapak Ibu. Dan itu disitulah kita mulai bertindak dewasa, mengambil sebuah langkah untuk tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan daging. Karena itu berjuang tiap hari loh. Semua pergumulan anak-anak Tuhan itu berjuang tiap hari. Karena itu setiap hari kita harus mematikan itu. Hawa nafsu, keegoisan, kemalasan. Beberapa minggu lalu saya sudah pernah sampaikan tentang peperangan. Ya kan, ada dua hal yang kita berperang. Baik melawan roh jahat maupun melawan diri kita. Nah diri kita ini harus kita matikan setiap hari. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka tentunya. Ayat 7 perhatikan. Dahulu saudara dan saya juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dulu kita ngelakuin hal itu. Tetapi sekarang ketika hal itu muncul kita harus mematikannya. Ya, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup dalamnya. Tetapi perhatikan sekali lagi, sekarang buanglah. Nah, baik matikanlah maupun buanglah, itu pekerjaan kita. Dimatikan keinginan-keinginan daging, dibuang pikiran-pikiran yang jahat, dibuang pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang buang itu kita. Aku lepaskan pikiran-pikiran kekhawatiran, itu kita yang buang. Kenapa? Karena seringkali kita yang taruh. Kekhawatiran tentang anak kita yang taruh. Kekhawatiran tentang hari depan kita yang taruh. Nah sekarang coba dibalik deh. Jangan lu taruh, lu buang. Sebagaimana you taruh, berarti bisa juga you buang. Sama-sama bilang sama saya pasti bisa buang. Kita mesti buang. Buanglah semuanya ini. Yaitu apa? Ayo kita sebutkan sama-sama. 3, 4. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, termasuk tukang gosip. Suka ngomongin orang, tahu nggak itu? Kita bisa ngelihat dari jauh. Kalau ibu-ibu
lagi ngomongin orang, gosipin, kita bisa tahu. Ciri-cirinya apa? Mulutnya monyong. Itu lagi ngomongin orang. Kalau dia lagi kesaksian, dia nggak mungkin. Dia pasti ngomongin, ya Bapak Ibu, kita mesti tahu bahwa Tuhan itu baik. Mulut rata. Ya kita lihat aja, 3-4 orang ibu-ibu semua mulut monyong. Kita lewat, kita cuma bersabda, terima berkat Tuhan. Rebah semua langsung. Termasuk ngomongin orang. Aduh gimana ya pendeta, saya latah gitu kalau ngeliat ada ibu-ibu kayaknya pengen aja ngomongin. Nggak bisa, itu mesti dibuang. Itu mesti dilatih. Ayo mulai dilatih, ayo mulai kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang baik, yang memuliakan Tuhan kita latih. Karena itu kan terbiasa. Bisa karena terbiasa. Sesuatu kenapa sulit kita lakukan? Karena tidak terbiasa. Nah sekarang kita mulai biasakan apa yang baik. Ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan, ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah, apa dibilang? Menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita bukan lagi manusia lama, kita manusia baru. Manusia lama kita telah ditenggelamkan dalam baptisan. Ketika kita diangkat, kita menjadi pribadi yang baru. Baptisan selam. Kita diangkat, sehingga karakter-karakter lama kita tenggelam, dimatikan. Itu gambarannya. Sehingga seharusnya kita mesti buat apa? Dan telah, ayat 10, telah mengenakan manusia baru yang apa? Terus menerus diperbaharui. Itu yang tadi saya bilang, ketika kita dibaptis, kita mengenakan manusia baru. Tapi bukan berarti kita nggak ngelakuin hal-hal yang mungkin kadang mengecewakan Tuhan lagi. Ada, kadang kita masih muncul hal-hal seperti itu. Tapi kita harus mau diperbaharui. Tuh katakan, memperoleh, diperbaharui terus menerus. Itu yang saya bilang didewasakan, itu keputusan. Kita mau nggak diperbaharui? Kita mau nggak bertindak dewasa? Caranya gimana tadi? Matikan. Buang. Apa yang tidak memuliakan Tuhan. Semua yang kotor dalam hatimu, semua yang kotor dalam pikiranmu, kita yang memutuskan untuk buang dan mematikan Bapak Ibu. Bukan Tuhan. Makanya kita punya kehendak bebas. Kehendak itulah Tuhan kasih supaya ketika kita, yang Tuhan ubah adalah hati. Makanya firman Tuhan bilang begini, aku akan memberikan kepada mereka hati yang baru. Kenapa? Karena ketika hati yang baru ditaruh, maka dengan hati nurani itu dia secara sadar, aku mengasihi Tuhan. Maka secara sadar dia akan mematikan keinginan-keinginan dagingnya. Membuang setiap pikiran-pikiran tidak berkenan kepada Tuhan. Karena yang diperbaiki hati. Yang dipulihkan, yang diubahkannya hati. Setelah itu kita melangkah mengikut Tuhan bersama-sama, sedikit demi sedikit kita memangkas. Saudara, rumput itu harus terus kita pangkas. Dia bertumbuh terus. Tanaman-tanaman liar yang ada sekeliling, tanaman-tanaman yang kita tanam, itu perlu kita cabut setiap hari. Supaya dia tidak memakan sari atau memakan vitamin yang kita kasih buat tanaman-tanaman kita. Sekeliling itu mesti kita rawat. Sama, kalau kita mau lihat pertumbuhan rohani dalam hidup kita, maka yang memakan hidup kerohanianmu harus engkau pangkas. Memang gak langsung, tidak instan, semua butuh proses. Tapi ayo dicabut, ayo dipangkas, ayo dimatikan sedikit demi sedikit. Itu sebabnya yang diperbaharui itu hati, sehingga kita tahu nih, oh iya ya saya tahu ini salah. Saya mesti pangkas. Oh iya saya tahu ini gak benar, saya harus hilangkan. Oh iya saya tahu ini gak memuliakan Tuhan, saya harus lepas. Ya, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. 1 Korintus 3. 1
1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3 bilang begini. Rasul Paulus bilang, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum apa? Dewasa dalam Kristus. Jadi memang ada waktunya ketika kita terima Yesus, nggak mendadak langsung kita dewasa rohani, betul. Tapi juga jangan sebaliknya, udah lama terima Yesus tapi karakternya nggak berubah-berubah. Kelakuannya nggak berubah-berubah. Pangkas itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dihilangkan. Segala sesuatu yang kita tahu ini nggak memuliakan Tuhan. Saya ngomongin orang, saya kasar sama suami, saya selingkuh, saya berzina, ini gak memuliakan Tuhan. Saya harus pangkas. Itu karakter lama, engkau sudah ciptaan yang baru. Tetapi jangan salah juga, iblis akan terus mengintimidasimu, mengintimidasimu untuk apa? Ayo balik, ayo balik. Tapi kita yang mesti tolak itu secara sadar karena kita udah milik Kristus. Yang mau terus-menerus diperbaharui. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan padamu, bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang kamu pun belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia apa? Duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi ciri-cirinya itu ada iri hati, ada perselisihan, ada suka nyari ribut. Itu tolak ukur bahwa engkau belum dewasa sekalipun engkau sudah tua. Sekalipun engkau seorang pelayan. Sekalipun engkau tetap terus berdoa setiap hari, menyembah Tuhan setiap hari. Saya pernah cerita kalau nggak salah. Ada seorang oma pendoa syafaat, katanya pendoa syafaat. Dia kalau masuk kamar, oh dia berdoa, dia nangis-nangis, dia berdoa, dia nangis-nangis, dia berdoa, dia nangis-nangis. Suatu kali cucunya nangis terus, nggak berhenti-berhenti, nangis terus. Oma mungkin dalam doanya merasa terganggu. Dia pikir kalau cucunya nangis doanya Tuhan gak dengar gitu kali ya. Dia pikir, aduh kau jangan berisik-berisik lah nanti Tuhan gak dengar gitu kan. Oh dia doa, dia keluar kamar. Dia maki-maki habis-habisan Tuhan. Habis, gak main tangan memang tapi dia maki. Dia maki itu seperti bukan oma yang berdoa di dalam kamar. Bayangkan. Bayangkan saudara. Sekalipun engkau bilang engkau adalah orang pendoa syafaat, engkau sering berdoa, engkau sering beribadah, engkau sering melayani Tuhan. Tolak ukurnya satu. Kalau engkau belum bisa terima makanan dewasa, makanan keras, berarti engkau belum dewasa dalam kerohanian. Ciri-ciri sederhana, masih ada iri hati, masih suka marah, masih suka kepancing emosi. Ada perseteruan, suka ngajakin ribut. Ada masalah, nggak ada masalah dia buat masalah, ada masalah kecil dibesar-besarkan. Ciri-cirinya itu. Jadi coba cek deh. Ya. Makanya Rasul Paulus menegur tuh jemaat di Korintus. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16. Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16 bilang begini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh. Stop sampai di situ dulu. Teguh berpegang kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Allah adalah kebenaran. Jadi kalau engkau mau bertumbuh, engkau harus teguh berpegang kepada firman.
Makanya Yesus bilang kan, barang siapa tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka engkau akan berbuah. Sebab di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Engkau boleh ngaku orang Kristen, orang percaya. Kau boleh ngaku anak Tuhan Yesus, tapi sorry, kalau engkau gak pernah baca Alkitab. Alkitab hanya dibaca seminggu sekali pada saat ke gereja. Maka engkau belum dewasa. Engkau tidak akan mengalami pertumbuhan. Dan ini yang selalu saya ulang-ulang. Ingat, Yesus datang kali yang kedua sebagai mempelai pria. Mempelai apa? Gereja Tuhan adalah mempelai. Tuhan Yesus tidak mencari mempelai wanita yang anak-anak. Karena orang menikah harus dewasa. Itu sebabnya Tuhan mau kita gereja Tuhan sebagai mempelai wanita, ayo grow up, bertumbuh. Jangan gak pernah berubah-berubah, yang penting saya cukup dengar firman, yang penting saya cukup beribadah. No, kita lihat aja buahnya terlihat kok. Hubungan kita dengan Tuhan gimana? Hubungan kita dengan sesama gimana? Suka nyari ribut gak? Suka nyari tengkar gak? Ada masalah sedikit diributin, dibesarin. Kita lihat. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, ya, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Ini yang Tuhan mau, kita bertumbuh ke arah Kristus. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Perlu. Karena kekristenan tanpa kedewasaan. Saya ulangi sekali lagi. Kekristenan tanpa kedewasaan. Engkau akan menjadi orang Kristen yang bosan, jenuh, lelah. Pendeta, saya ikut Tuhan kok gini-gini aja ya. Saya kok ikut Tuhan begini-begini aja kok. Saya datang ibadah, saya kayak gak dapetin sesuatu. Saya datang ibadah kok kayak, aduh saya capek cari Tuhan pendeta kalau gini-gini terus. Itu adalah tolak ukur bahwa engkau sedang mengalami stagnasi. Ketidakdewasaan dalam engkau mengiring Tuhan. Tahu dampaknya orang-orang seperti ini seperti apa ya jadinya saudara? Dia akan keliling dari satu gereja ke gereja yang lain. Untuk cari mana yang bisa membuat saya bertumbuh. Kalau tidak bisa juga, karena memang dianya nggak mau memutuskan untuk bertumbuh, maka tergenapi firman Tuhan. Coba lihat sama-sama dalam 2 Timotius 4. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan ayat 4. Ini yang terjadi kepada orang-orang yang tidak mengalami kedewasaan atau bertumbuh. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4 bilang begini. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru untuk mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan apa? Cuman pengen didengerin, cuman pengen mendengar pengajaran yang buat saya aja. Ketika ditegur tentang dosa, ketika ditegur tentang perpuluhan, ketika ditegur untuk buat ini, untuk buat itu, kecewa. Pindah. Di tempat itu pun demikian, cari lagi yang lain. Cari lagi yang lain. Aduh, gak ada yang cocok gereja nih, udah kita panggilin aja pembicara. Tapi dipesankan, khotbah sesuai ini ya, khotbah sesuai ini. Karena apa? Karena yang mau hanya buat dirinya aja. Dia akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Jadi udah gak aneh lagi. Kalau kita lihat pengajaran-pengajaran semakin aneh ya. Karena memang ini akan terjadi. Kuncinya satu, triggernya maksud saya satu. Karena tidak adanya kedewasaan, tidak adanya kerinduan untuk mau dewasa.
Orang yang mau dewasa mau ditegur Bapak Ibu. Nah, makanya saya pelajari begini. Kedewasaan merupakan sebuah keputusan. Yang pertama, keputusan untuk apa? Keputusan untuk mau keluar dari zona nyaman. Apa zona nyaman kita saat ini? Zona nyaman kita mungkin berbuat dosa yang mungkin kita pikir, ini mah biasa lah. Ya tipu-tipu orang sedikit-sedikit ya gak apa-apa lah. Saya nggak mau keluar dari zona nyaman ini pendeta. Karena ketika saya keluar dari zona nyaman ini, maka nggak ada penghasilan buat saya. Saya nggak bisa keluar dari zona nyaman ini pendeta. Karena kalau saya keluar dari zona nyaman ini pendeta, nanti ini terjadi, itu terjadi. Itu sebabnya bangsa Israel, mereka adalah orang-orang yang keluar secara fisik dari Mesir, tetapi pikirannya ada di dalam Mesir. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah di tengah jalan mengiring Tuhan, mereka bilang begini, aduh lebih baik kita balik ke Mesir aja, di Mesir banyak makanan, gak kelaparan kita. Mereka belum tinggalkan zona nyaman mereka di Mesir. Sekalipun tubuh secara fisik ikut keluar. Ini yang bahaya. Ketika kita beribadah udah gak bisa ditegur lagi. Ketika kita ke gereja udah gak bisa diingatin lagi. Suka-suka pendeta lah, pendeta ngomong apa, saya mah udah begini aja lah, gak bisa ubah-ubah lah. Engkau sedang mengambil keputusan untuk tidak mau dewasa. Ya memang pada akhirnya seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala, siapapun tidak bisa memaksakan hamba anak-anaknya Tuhan tidak bisa untuk bertumbuh dewasa atau tidak. Gak bisa memaksakan, itu keputusan secara pribadi. Ya. Jadi kedewasaan merupakan sebuah keputusan. Yang pertama, keputusan untuk keluar dari zona nyaman. Gitu. Keluar. Apa yang biasa engkau lakukan, tapi ini gak berkenan kepada Tuhan. Tapi engkau tetap lakukan. Itu kebiasaan. Itu kebiasaan. Dan kebiasaan ini harus diubah. Harus dipatahkan. Dimulai dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Gak gampang zona nyaman itu keluar Bapak Ibu. Berat, karena itu udah habit, udah terbiasa. Ya, udah lakukan ini, udah itu terus. Sehingga untuk keluar dari zona itu saya mesti keluarkan tenaga ekstra, nah itu berat. Itu sebabnya tidak sedikit anak-anak Tuhan sekalipun datang ibadah tapi masih suka nipu orang. Masih suka datang ibadah tapi masih suka berzina. Masih ada. Bahkan saya dengar pelayan-pelayan Tuhan beberapa gereja, wow. Simpan kepahitan, simpan kedendaman. Karena gak keluar dari zona nyaman. Yang kedua, kedewasaan merupakan sebuah keputusan. Yang pertama, keputusan untuk keluar dari zona nyaman. Yang kedua, kedewasaan merupakan sebuah keputusan untuk mau bangkit dari setiap kegagalan. Gak ada orang yang gak pernah gagal. Daud pernah gagal. Musa pernah gagal. Yunus pernah gagal. Bahkan Petrus pernah gagal. Semua hamba-hamba Tuhan tercatat dalam kebenaran firman Tuhan sebagian besar pernah gagal. Tetapi mereka mau bangkit. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit. Jangan sampai kegagalanmu hari-hari ini membuat engkau semakin terpuruk. Yang menjadi keinginan setan adalah engkau terpuruk. Sehingga engkau terintimidasi terus, terintimidasi. Nggak mau move on. Gagal biasa. Kalau engkau gagal biasa, kenapa? Karena nggak segala sesuatunya engkau tahu. Karena itu kalau gagal jangan hopeless. Jangan kehilangan pengharapan, bangkit. Alkitab katakan di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau engkau gagal hari-hari ini, jangan minder. Ya, kalau engkau gagal hari-hari ini, jangan stres. Engkau mungkin gagal mendidik anak.
Engkau mungkin gagal ngurus suami, gagal ngurus istri, gagal ngurus usahamu. Bangkit. Sama-sama bilang, saya harus bangkit. Kegagalan bukan akhir hidupmu. Ya, semua orang pernah gagal. Tapi jangan sampai kegagalanmu hari ini membuat engkau semakin terpuruk, dan semakin hancur. Karena yang setan rindukan adalah kegagalan. Membuat engkau semakin jauh dari Tuhan. Tapi kerinduan Tuhan membuat kegagalan sebagai batu loncatan, batu pijakan untuk engkau datang semakin dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, kedewasaan merupakan sebuah keputusan. Keputusan untuk mau keluar dari zona nyaman. Yang kedua, kedewasaan merupakan sebuah keputusan untuk mau bangkit dari setiap kegagalan. Dan yang ketiga, kedewasaan merupakan sebuah keputusan. Keputusan untuk berani menghadapi setiap kesulitan hidup. Kesusahan hidup. Ya. Jangan bilang orang percaya hidupnya, oh semua apa yang saya rencanakan pasti berhasil. Saudara, terkadang Tuhan membongkar bangkirkan rencana kita. Untuk apa? Untuk kita sadari bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik dari rencana kita. Kita punya rencana. Itu sebabnya bawalah rencanamu kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan bilang, nah rencana saya lebih baik. Oke Tuhan, aku berserah. Jangan memaksakan, jangan ngotot mesti begini. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rencanaku dari rencanamu. Demikian tingginya rancanganku dari rancanganmu. Nggak ngerti mana rancangan Tuhan, mana rencana Tuhan, kita nggak tahu. Tapi itu jauh. Karena itu bawa. Setiap rencanamu, setiap rancanganmu bawa sama Tuhan. Tuhan saya sih maunya begitu, tapi jika Tuhan mau bertindak lain, saya berserah. Jadi jangan takut mengalami kesulitan hidup. Ada orang-orang percaya takut mengalami kesulitan hidup, akhirnya cari jalan pintas. Ngegampangin aja, padahal Tuhan bilang, nah engkau mesti diproses. Tapi karena proses itu berat, proses itu susah. Ada banyak anak-anak Tuhan skip proses. Cari shortcut, cari jalan pintas. Gak bisa. Bangsa Israel harus menjalani padang gurun. Yesus harus masuk ke padang gurun 40 hari sebelum melayani. Berarti setiap kita anak-anak Tuhan harus melalami namanya padang gurun. Untuk apa? Memurnikan. Sama-sama bilang sama saya, supaya saya murni. Jadi jangan alergi dengan masalahmu. Jangan alergi dengan kesusahan hidupmu. Orang cari jalan pintasnya itu untuk menghilangkan prosesnya Tuhan. Kalau memang Tuhan bilang kau harus diproses, ya jalani. Pikul salibmu, hadapi masalahmu. Engkau tidak pernah berjuang sendiri kok. Tuhan bilang sekalipun kau harus melalui api, aku tidak akan membiarkan kau terbakar. Sekalipun kau harus melalui air, aku tidak akan membiarkan kau terhanyutkan. Sebab aku menyertai kamu. Itu janji Tuhan. Tetapi proses itu ada. Ya, Bapak Ibu jadi orang percaya, jadi orang Kristen jangan takut susah. Jangan takut susah. Bilang taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh takut susah. Kita kalau takut susah kita akan halalkan segala cara. Karena apa? Karena saya takut susah. Kalau memang di rekeningmu masih 3.000, ya bersyukur. Masih ada yang udah 0, bahkan udah minus. Ada gak rekening yang minus? Kalau bisa bilang skip, ngutang dulu sama rekening, boleh. Itu memang proses yang mungkin kau harus hadapi. Saya pernah ngalamin. Bagaimana mau minum aja susah. Gak ada uang. Malu. Iya. Tapi mau bagaimana? Itu yang mesti saya jalani. Lewati aja. Sama seperti makanan, minuman. Ada masa expired date. Masalahmu juga ada masa expirednya. Cuma satu orang yang ngomong amin. Berarti yang lain pengen selamanya.
Saya ulangi sekali lagi. Yang mau cuman ada expired date-nya ngomong amin. Kalau nggak mau ya saya berdoa supaya Tuhan tahu yang terbaik. Sama seperti makanan minuman ada expired date-nya. Masalah saudara dan saya juga ada expired date-nya. Woi, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuh kan, memang kalian tuh mesti dipaksa gitu dulu ya. Mentalnya mesti takut-takutin, memang dari bocil gitu. Lewat sana ada kuburan, ada setan yang takut-takutin. Ada expired date-nya. Kesusahanmu hari ini gak selamanya Pak Bu. Sakit penyakitmu, pergumulanmu, hari-hari ini tidak selamanya, ada masanya. Kapan itu? Saya gak tahu. Tapi Tuhan tahu sampai di titik mana engkau bertahan. Disitulah Tuhan kasih jalan keluar. Jadi yang ketiga, kedewasaan adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk berani menghadapi setiap kesulitan hidup. Ya, ada kalanya engkau dikecewakan. Ada kalanya engkau dihianati. Ada kalanya engkau tersakiti, engkau dirugikan. Ada kalanya hal itu menimpa hidup saudara dan saya. But it's okay. Life must go on, hidup harus tetap terus jalan. Apakah karena saya disakiti, dihianati, terus saya gak mau kemana-mana? Kan enggak. Wajar. Kita tinggal di dunia, di mana dunia Alkitab katakan sudah jatuh di tangan si jahat. Ya. Benih dan gandum ilalang itu bertumbuh bersama-sama. Kambing dan domba ada bersama-sama. Jadi kalau kita dijahati, kita dihianati, kita dicewai, it's okay. Kita masih tinggal berbarengan, bersamaan dengan mereka. Jadi hadapi. Yang jadi pertanyaan, atau jadi statement adalah jangan sampai kita jadi segambar serupa dengan orang-orang dunia yang ambil jalan pintas, yang menghalalkan segala cara supaya saya tidak terlihat susah. Ya kalau memang Tuhan izinkan proses, ya jalani proses mula. Karena proses itu akan membuat kita menjadi dewasa. Ya, yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kedewasaan merupakan sebuah keputusan. Yang pertama, keputusan untuk mau keluar dan berani keluar dari zona nyaman kita. Yang kedua, kedewasaan merupakan sebuah keputusan untuk mau bangkit dari setiap kegagalan. Semua orang bisa gagal, tapi bangkit. Ya. Yang ketiga, kedewasaan merupakan sebuah keputusan untuk berani menghadapi setiap kesulitan hidup. Ada kalanya anak-anak Tuhan diizinkan padang gurun. Ada kalanya anak-anak Tuhan diizinkan kesusahan, bukan berarti Tuhan gak sayang. No. Tuhan sayang sama saudara dan saya, tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya you bertambah dewasa. Supaya you bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Makanya Daud bilang apa? Tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi Daud bilang tertindas itu menyiksa aku, tertindas itu gak baik. No, tertindas itu baik. Dihianati itu baik bagiku supaya aku tahu mana kawan, mana lawan. Disakiti itu baik bagiku supaya aku menjadi kuat. Dirugikan itu baik bagiku supaya aku tahu bagaimana rasanya dirugikan sehingga aku tidak mau merugikan orang lain. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu baik. Selama engkau mau melihat dari sudut pandang Tuhan melihat. Dan yang keempat, yang terakhir. Kedewasaan merupakan sebuah keputusan. Keputusan untuk memberi hidup menjadi berkat. Anak-anak hanya berebut, ini punya saya. Ini punya saya. Sehingga ketika anak-anak berebut mainan satu ditoyor, bukan punya elu. Ini punya gua. Ya. Yang kita lihat anak-anak saling berebut. Itu anak-anak. Kalau hidupmu hanya masih mementingkan diri sendiri, kita belum dewasa. Dewasa tidak lagi mementingkan diri sendiri. Dewasa lagi bukan bertanya apa yang saya dapat, tapi dewasa berpikir apa yang bisa saya beri. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan Tuhan, ayo jadi berkat. Kok bisa melakukan apa? Lakukan. Sehingga dalam kehidupan kita, karena ketika pohon yang sudah bertumbuh, maka dia akan menghasilkan buah. Dan buah itu dinikmati oleh orang-orang sekeliling pohon tersebut. Disitulah engkau sudah menjadi berkat. Ketika engkau mau mengambil keputusan
untuk dewasa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus.